Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yeonju langsung mencari obat yang diperlukan Kang Kul dan pergi ke rumah ayahnya. Yeonju melihat ayahnya yang sedang duduk dan mengeluh. Kenapa ayah melakukan itu? Ayah bilang akan mengakhirinya. Dengan bahagia, kenapa ayah malah menuduh Kang Kul? Tuan Oh hanya diam. Yeonju pun mendekat dan berteriak dan lari ketika melihat wajah ayahnya. Ia menelpon Subong dan bertanya apa yang terjadi. Subong bercerita kalau ia juga tidak tahu. Ia melihat Tuan Oh menggambar apapun yang disuruh oleh pembunuh itu. Yeonju diam-diam masuk ke ruang kerja ayahnya dan akan mengambil komputernya. Tiba-tiba Tuan Oh menoleh. Yeonju kaget dan berteriak. Di dunia webtoon, polisi sedang mencari Kang Kul. Polisi pergi ke hotel dan mencari Kang Kul di setiap kamar. Tiba-tiba pintu kamar Kang Kul menghilang. Bahkan tetesan darah di lantai juga hilang. Lalu polisi pergi karena tidak menemukannya. Yeonju juga merubah mobil Kang Kul menjadi warna putih. Polisi pun meninggalkan hotel karena tidak menemukan apapun. Yeonju mulai menggambar obat yang dibawanya. Di luar ruangan, terdengar Tuan Oh yang mencoba masuk dengan menarik gagang pintu. Tiba-tiba terdengar suara alarm di kamarnya. Kang Kul pun terbangun dan melihat obat-obatan dan selembar kertas di atas meja. Bangunlah, sadarlah, aku tidak bisa datang sekarang, jadi kau harus mengobati dirimu sendiri. Yeonju pun menulis apa saja yang harus Kang Kul lakukan. Yeonju masih sibuk menggambar, tiba-tiba komputernya bersinar dan Tuan Han muncul dari layar, lalu mencekiknya. Yeonju pun berusaha mematikan komputernya. Lalu Tuan Han jatuh dari langit-langit rumahnya. Tiba-tiba Tuan Oh pun pingsan. Yeonju pun menangis melihat keadaan ayahnya. Ia membawa ayahnya ke kamar tidur. Subong pergi ke rumah Tuan Oh dengan ditemani Sok Bum. Subong melihat Yeonju dan langsung menanyakan Tuan Oh. Yeonju pun menjawab kalau ayahnya di kamar dan dia menguncinya. Yeonju bercerita kalau ayahnya tiba-tiba pingsan saat ia mematikan komputernya. Subong pun memikirkan, bagaimana kalau kita gambar semuanya adalah mimpi Kang Kul lagi saat 10 tahun lalu. Yeonju menolaknya karena takut Tuan Han akan muncul lagi dan mencekiknya. Tiba-tiba Sukbom masuk dan menanyakan toilet. Lalu ia bertanya di mana Yeonju. Subong pun menunjuk sebelahnya. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Yeonju sudah ada di ruangan Han Kul. Ternyata Han Kul sedang mencari Yeonju. Karena itu, ia terserat ke dunia webtoon. Yeonju pun berjongkok dan akan keluar ruangan. Saat akan membuka pintu, Han Kul melihatnya dan bertanya siapa dia. Yeonju pun meminta maaf dan kabur. Yeonju pergi ke minimarket dan bertanya tanggal berapa sekarang. Kasir itu menjawab tanggal 11. Ia pun bertanya soal Kang Kul. Kasir itu menjawab kalau Kang Kul melarikan diri dan belum ditemukan. Yeonju berterima kasih dan keluar. Tiba-tiba dunia webtoon berjalan dengan cepat, seperti sebelum nih. Yeonju pun kembali masuk dan bertanya tanggal. Ternyata 1 bulan telah berlalu. Yeonju pun pergi mencari Doyun. Doyun menemuinya. Yeonju pun langsung menanyakan soal Kang Kul. Doyun menjawab bagaimana aku bisa tahu? Bahkan polisi pun tidak bisa menemukannya. Yeonju hanya ingin tahu apakah ia masih hidup atau tidak. Lalu Doyun memberikan kertas berisi alamat. Yeonju pergi ke alamat yang diberikan Doyun. Dia menunggu di halte. Lalu datang mobil berwarna putih dan seseorang memanggilnya. Ternyata itu Kang Kul. Ia pun naik ke mobil itu. Di jalan Kang Kul bertanya kabar Yeonju. Yeonju hanya diam. Kang Kul pun menyuruhnya untuk mengatakan sesuatu. Kupikir kau sudah mati, ucap Yeonju. Kang Kul menjawab tidak mungkin. Flashback saat Kang Kul membaca surat yang ditinggalkan Yeonju, dia menyuntikkan antibiotik lalu mengeluarkan peluru seperti apa yang dituliskan Yeonju. Lalu paginya ia pergi dari hotel itu. Saat ia keluar kamar, ia melihat pintu kamarnya hilang dan dia bingung karena mobilnya berbeda. Lalu ia pergi dan berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi. Kang Kul pun mengajak Yeonju untuk membeli pakaian. Ia juga membeli es krim dan memakannya bersama. Lalu mereka membeli bahan makanan. Sesampainya di rumah, Kang Kul akan memasak untuk Yeonju. Jadi PR-ku tinggal 2 lagi, bukan, tanya Kang Kul. Yeonju pun kaget.
Apa katamu? Bukankah kau bilang suamimu hanya melakukan 4 hal romantis lalu menghilang? Jadi aku melanjutkannya, bukankah aku benar? Yeonju mengingat buku yang ia pernah tandai saat bersama Kang Chul, lalu bertanya, dari mana kau tahu? Aku tidak pernah mengatakan hal itu kepadamu. Aku melihatnya, jawab Kang Chul. Di mana? Tanya Yeonju. Kang Chul pun pergi mengambil komik W jilid ke-34. Yeonju pun kaget melihatnya. Flashback, Do Yun menemui Kang Chul dan memberikan komik itu. Komik itu tertinggal di ruang istirahat dokter. Yeonju meninggalkannya saat terakhir datang ke dunia webtoon. Kang Chul pun membaca saat ia diselamatkan Yeonju saat di rumah sakit, lalu di butik. Setelah itu Yeonju di penjara. Kang Chul mulai mengingat apa yang terjadi, lalu Kang Chul menanyakan apa yang terjadi pada kelanjutan ceritanya. Apakah Kang Chul melupakan Oh Yeonju selamanya? Jawab aku. Apakah suamimu yang tiba-tiba hilang itu adalah aku? Tanya Kang Chul. Yeonju pun terkejut mendengarnya.